dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Di kesempatan yang lalu sudah kita baca Al-Kabiratus Salasun, dosa besar yang ke-30, yaitu Al-Kadibu fi ghalibi aqwalihi. Orang yang pada umumnya mayoritas pembicaraannya itu penuh kedustaan. Itu termasuk Al-Kabirah, termasuk dosa besar. Dan tidak hanya yang melakukan, orang yang setuju dengan kedustaannya, apalagi bersekongkol dengan kedustaannya, maka dia pun fahuwa minhum, bagian dari orang yang ahli dusta itu. Karena itu hati-hati dengan al-kadibu fi ghalibi aqwalihi ini. Kemudian pada siang ini kita akan membaca Al-Kabiratul Hadiyah wat Salasun, dosa besar ke-31, yaitu Al-Qadhi As-Su, hakim yang buruk. Jadi makna zahiri memang yang dimaksud Al-Qadhi adalah hakim, tapi makna lebih luas nanti adalah siapapun kita yang mempunyai kontribusi dan terlibat dalam pemutusan suatu keputusan yang itu as-su, tidak baik. Tidak baik itu ya tidak adil, ya mengandung unsur kezaliman dan pertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mirip kalimatnya tetapi beda ujungnya, di mana Allah sangat tidak suka, sangat membenci, sangat murka terhadap orang-orang yang memberikan keputusan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Di ayat yang lain, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Barang siapa yang membuat keputusan, membuat aturan yang kemudian menjadi dasar pengambil keputusan itu mengambil keputusannya, maka dia termasuk al-kafirun, orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik ketika keputusan itu tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan berupa syariat Islam yang kita sudah yakini ini. Ada beberapa hadis juga yang terkait dengan ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Imam Bukhari, yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda, "La yaqbalullahu salata imami hukmin bi ghairi ma anzalallah." Allah tidak menerima salat imamin hakama, salah baca. La yaqbalullah salata imamin hakama bi ghairi ma anzalallah. Allah tidak berkenan menerima salat imam, salat pemimpin yang dia menghukumi suatu hukum ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Aturan apapun, ketentuan apapun, keputusan apapun, ketika ia bertentangan dengan ketentuan Allah, tentu ketentuan secara umum ya, itu berdampak kepada yang bersangkutan, tidak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati-hati siapapun kita, pada posisi apapun kita, dan punya kapasitas seberapapun ketika mengambil suatu keputusan, jangan sampai keputusan itu adalah keputusan yang menzalimi sesama, keputusan yang bertentangan dengan ketentuan Allah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada hadis yang lain yang saya kira sudah agak populer hadis ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-qudatu salah satun." Qadhi itu ada 3.
Hakim itu, ini makna zahirinya hakim, tetapi saya kira tidak salah kalau diartikan siapapun yang punya otoritas, kewenangan untuk membuat keputusan. Al-qadhi itu ada 3, qadhin fil jannah wa qadhiyani finnar. Dari 3 qadhi itu, yang satu saja yang masuk surga, 2 itu masuk neraka. 2 qadhi masuk neraka, yang 1 yang bisa masuk surga. Qadhin arafal haq faqadha bihi fa huwa fil jannah. Ketika seorang qadhi, seorang hakim itu memutuskan dengan hak, dengan kebenaran, dia mengetahui kebenaran kemudian dia memutuskannya dengan kebenaran juga, maka dia fil jannah. Wa qadhin arafal haq fajara muta'ammidan fa huwa finnar. Ada juga qadhi hakim yang tahu mana yang benar, tetapi kemudian dia tidak mempergunakan yang benar itu, dia membuat keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, bahwa finnar, maka dia di neraka. Wa qadhin qadha bi ghairi ilmin fa huwa finnar. Dan juga ada qadhi, ada hakim yang membuat keputusan tanpa ilmu, mungkin salah, mungkin benar. Nah, ketika seorang hakim memutus tanpa ilmu dan kemudian keputusannya tidak dijamin kebenarannya, maka fahuwa finnar, maka dia juga ahli neraka. Qalu fama dzambul ladzi yajhal. Para sahabat bertanya kepada Nabi, lalu bagaimana kalau ada qadhi yang tidak tahu kebenaran kemudian memutus kebenaran, keputusannya benar, tapi karena dia tidak tahu kebenaran, bagaimana dia itu finnar? Qala dzambuhu alla yakuna qadhiyan hatta ya'lam. Salahnya, salah orang yang tadi tidak tahu kebenaran itu, mestinya dia baru berani jadi qadhi, jadi hakim ketika dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang benar, mana yang Allah ridhoi dan mana yang tidak. Itulah betapa resiko menjadi qadhi. Jadi 3 dari qadhi, orang yang punya otoritas membuat keputusan itu 2 ahli nar, hanya 1 yang ahli jannah. Yang ahli jannah adalah yang tahu ilmu kebenaran, tahu ilmu sehingga dia tahu yang benar dan dia memutusi segala keputusannya dengan pengetahuannya itu. Dan 2 yang ahli nar adalah, pertama, dia tahu benar tetapi nekat untuk memutusi dengan kebatilan, dan yang kedua dia adalah qadhi yang tidak punya ilmu tentang kebenaran sehingga keputusannya itu tanpa dasar ilmunya, pengetahuannya. Kemudian satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man ja'ala qadhiyan faqad zabaha min ghairi sikinin. Kata Rasul, barang siapa yang tanpa ilmu kemudian berani jadi qadhi, jadi hakim, jadi orang yang punya otoritas untuk membuat keputusan, faqad zabaha min ghairi sikinin. Itu berarti dia berani menyembelih binatang tapi tanpa pisau, tanpa alat pemotong. Itu kan sesuatu yang tidak seharusnya dan tidak semestinya, bahkan suatu yang tidak benar. Karena itu hati-hati siapapun kita dan pada kapasitas manapun dan punya otoritas sekecil apapun, ketika kita membuat keputusan, perhatikan yang kita putuskan harus berdasarkan ilmu kita, pengetahuan kita, mana benar, mana yang salah. Jangan sampai tanpa ilmu kita membuat keputusan. Semoga Allah melindungi kita, membimbing kita, dan kita melakukan hal-hal yang benar sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.